Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asli, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari UPT SD Negeri 1 Pulau, Kabupaten Sidendang Bapang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik supervisi akademik di kelas 3 bersama dengan Ibu Isuhani Bita Ikhlas. Selamat pagi Bu Is. Selamat pagi Bu Asli. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tempo hari bahwa saya akan melakukan kegiatan praktik supervisi akademik di kelasnya Ibu. Jadi supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Jadi Bu Is nanti tidak usah merasa tegang, tidak usah merasa terbebani dengan kegiatan kita ini, karena kegiatan supervisi akademik ini bukan untuk mencari kesalahan guru. Terus kegiatan supervisi akademik ini nantinya terbagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Kira-kira jadwal observasinya Ibu kapan? Insya Allah besok Bu. Oke, besok ya Bu. Jadi terkait dengan kegiatan observasi kita besok, kira-kira apa nih persiapannya Ibu untuk besok? Saya sudah mempersiapkan RPP, LKPD, media-media pembelajaran dan asesmen. Oke, jadi persiapannya Ibu terkait dengan perlengkapan mengajar ya, terkait RPP, LKPD dengan media-media pembelajarannya ya Bu. Terus materinya apa Bu? Materinya itu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan lambang bilangan. Oke, jadi materinya Ibu besok adalah ciri-ciri makhluk hidup dan lambang bilangan ya Bu. Terus tujuan pembelajaran Ibu besok apa nih? Tujuan pembelajaran saya itu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat mengurutkan bilangan 1000 sampai dengan bilangan 10.000. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, dengan kartu-kartu bilangan, siswa dapat mengurutkan lambang-lambang bilangan ya Bu. Terus persiapannya sudah 100% ya Bu RPP-nya? Alhamdulillah sudah. Oke, terkait dengan ini, kira-kira langkah-langkah pembelajarannya untuk besok apa Bu? Langkah-langkah pembelajaran itu saya mengenalkan lagu Cicak Bimbing, di mana di lagu Cicak Bimbing itu siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Setelah itu juga saya memberikan gambar, mengamati gambar ya yang ada gambar ikan. Setelah itu juga menuliskan ciri-ciri ikan dan menyimpulkan dari kedua ciri-ciri cicak dan ikan tadi, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Setelah itu siswa membaca dan menulis lambang bilangan. Di dalam kerja kelompok saya memberikan kartu bilangan untuk disusun dari bilangan terkecil sampai terbesar. Oke, jadi luar biasa sekali persiapannya ya Bu. Sudah mantap sekali terkait dengan tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Terus di sini saya tertarik dengan pembagian kelompoknya tadi di kegiatan inti. Bagaimana Ibu mengelompokkan siswa tersebut di dalam kelas? Saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan kesiapan belajarnya ya. Dalam setiap kelompok itu ada siswa yang mampu, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Jadi yang kurang ini yang bisa dibimbing oleh siswa yang mampu dalam materi tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu. Luar biasa sekali dengan persiapannya Ibu. Pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan belajar ya Bu. Ada yang siswa mampu, siswa sedang, kemudian siswa yang kurang mampu dalam menerima materi ya. Berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Jadi pemenuhan kebutuhan belajar siswa itu adalah kesiapan belajar, minatnya siswa, kemudian profil belajarnya siswa. Nah, terkait dengan ini persiapannya Ibu, tentunya Ibu memiliki tantangan ya. Kira-kira apa tantangan yang Ibu rasakan?
mungkin yang saya akan tantangannya dapat itu mungkin dari segi bagaimana menerapkan pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik ya, dan juga bagaimana cara mengontrol emosi ya supaya saya bisa mengawal emosi saya terhadap anak-anak. Ya, oke, luar biasa sekali. Terus dari tantangan yang Ibu ceritakan tadi, tentunya pasti memiliki strategi ya. Strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya tantangan itu bisa terlewati dengan baik? Saya perlu menyiapkan video pembelajaran berupa video-video atau gambar-gambar supaya siswa itu lebih menarik ya, untuk mendalami materi tersebut, dan memberikan jeda waktu atau kita melakukan refleksi, melakukan media pembelajaran berupa gambar dan video-video supaya siswa itu lebih menarik yang mendalami materi tersebut dan berusaha untuk mengontrol emosi saya. Oke, luar biasa sekali ya Bu, strateginya Ibu akan menerapkan pembelajaran yang menarik kepada siswa dengan media-media pembelajaran yang juga menarik ya. Terus bagaimana dengan persiapan? Sudah 100% ya Bu persiapannya? Alhamdulillah kalau RPP-nya dan medianya sudah 100%, tinggal LKPD-nya yang saya masih sama. Oke, jadi sisa LKPD-nya ya Bu yang belum selesai, kira-kira kapan Ibu bisa menyelesaikan kekurangan LKPD tersebut? Insya Allah setelah kegiatan ini. Oke, setelah kegiatan ini ya Bu. Terus dalam penyelesaian LKPD ini siapa nih yang akan membantu Ibu? Insya Allah saya akan minta bantuan rekan-rekan guru atau Ibu Asmi sendiri bisa membantu saya. Oke, insya Allah Ibu, insya Allah saya akan membantu juga dengan kekurangan LKPD-nya Ibu. Nah, terkait dengan pembicaraan kita di awal tadi Bu, bahwa sebenarnya tujuan supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Nah, dalam pembelajaran besok kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nih? Yang pertama saya akan kembangkan kompetensi pedagogik ya, di mana kita itu bisa mampu memahami peserta didik dan memperlakukan mereka sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Kedua tentang sosial dan emosi, bagaimana kita bisa berhubungan kita ya dengan siswa dan cara mengontrol emosi di depan siswa. Oke, jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan terkait pembelajaran besok yaitu kompetensi pedagogik ya, bagaimana Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang menarik kepada siswa supaya siswa bisa lebih aktif dengan lebih fokus dengan pembelajaran. Kemudian kompetensi sosial emosional ya Bu, bagaimana caranya Ibu nanti bisa mengontrol emosi di depan anak-anak ya Bu. Oke. Nah, terkait dengan kompetensi-kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang akan kita observasi? Kita fokusnya yang mana? Saya lebih fokus kepada pembelajaran yaitu di kegiatan inti. Oke, di kegiatan inti pembelajaran yang lebih menarik ya Bu, supaya anak-anak bisa lebih fokus. Oke Bu Is, persiapannya sudah mantap sekali ya. Mudah-mudahan besok berjalan lancar. Tidak ada masalah, cukup bincang-bincang kita hari ini di tahap pra-observasi. Sampai ketemu besok ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini anak-anak? Iya, sehat semuanya. Apa semua hadir? Sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita berdoa dengan Ananda Resti Prabu ke depan untuk memimpin doa. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Setelah bermain mencari pasangan nama dan
lambang bilangan. Siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Sekarang pernah tidak lihat gambar ini? Nah, ini adalah cicak. Adalah gambar cicak. Cicak ini adalah salah satu makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu lagu cicak? Saya. Sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berdasarkan lagu cicak di dinding ini, kita bisa melihat ciri-ciri cicak ya. Siapa yang bisa mengilustrasikan ciri-ciri cicak yang ada dalam teks lagu ini? Ada dia? Cicak bergerak dengan cara bisa lihat di sini. Cicak itu membutuhkan makanan. Makanannya adalah ini cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak memerlukan makanan. Makanannya adalah. Sekarang kita perhatikan ya. Sekarang kita akan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa ciri-cirinya cicak? Namanya apa ciri-cirinya cicak? Ciri-cirinya ikan. Setelah itu kesimpulannya. Silahkan dikumpul. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 silahkan membacakan hasil kelompoknya. Ya, tepuk tangan untuk tenaga ikan dan cicak bertelur dengan jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yang berkembang biak akan bertelur dengan jumlah yang banyak yaitu ikan emas. Ikan emas sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Siapa yang bisa tuliskan bilangan 1000? Membaca lambang bilangan. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Yang kedua, 5.000 berikan kartu bilangan secara berkelompok nanti ya, dengan teman sebangkunya akan menyusun kartu-kartu tersebut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Ini dengan warna kuningnya, dari bilangan terkecil sampai ke bilangan terbesar. Sekarang perwakilan dari setiap kelompok silakan ke depan bawa hasilnya. Lihatkan kepada temannya. Lihat ya kelompok ini kelompok 1. Penyusunannya nilainya 80.
kegiatan observasi di kelasnya Ibu. Nah, memang di tahap ini yaitu kegiatan pasca observasi dengan tujuan untuk kita melakukan refleksi atau analisis tentang apa yang sudah kita lakukan kemarin di kegiatan observasi. Hal apa yang sudah kita lakukan dan hal-hal apa saja yang masih perlu perbaikan. Jadi, Ibu kemarin di tahap observasi, Ibu sudah membuat RPP, Ibu juga sudah menerapkan di kelasnya Ibu. Menurut Ibu, hal baik apa yang sudah dilakukan dan hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki? Hal yang baik yang saya lakukan itu, saya juga siswa yang fokus di terhadap materi yang saya ajarkan. Selain itu juga dalam diskusi yang perlu saya benahi itu dalam diskusi kelas ada siswa yang lebih aktif ya dalam diskusi dan masih ada siswa yang kurang percaya diri untuk tampil ke depan untuk mendiskusikan hasil pekerjaannya, dan karena keterbatasan waktu saya masih belum sempat melakukan refleksi ya Bu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran yang lebih menarik ya di kelasnya Ibu. Kami juga sudah mengamati. Kemudian ada catatan di sini yaitu pada saat diskusi kelompok Ibu masih ada anak yang kurang aktif dalam diskusi ya Bu. Kemudian pada saat presentasi ada beberapa anak yang tidak ingin untuk maju ke depan berbicara di depan teman-temannya atau mereka kurang percaya diri. Nah, kalau misalnya pada pembelajaran berikutnya Ibu masih menemukan anak yang seperti ini masih tidak aktif, masih kurang percaya diri. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Insya Allah Bu, saya akan melakukan seperti yaitu memberikan metode motivasi ya kepada mereka supaya mereka itu lebih percaya diri ya untuk tampil ke depan dan aktif dalam pembelajaran. Dan itu juga dengan cara mengajak mereka untuk selalu tampil ke depan dan memimpin teman-teman berdoa. Oke, baik. Jadi Ibu akan memotivasi ya Bu anak-anak untuk supaya bisa lebih aktif di dalam pembelajaran dengan cara sering-sering meminta mereka untuk memimpin doa, memimpin diskusi. Baik Bu, terus sebagai tanggung jawab Ibu sebagai guru kelas, nah kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan jika untuk mengaktifkan anak di dalam pembelajaran dan supaya meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam proses pembelajaran? Saya akan menjadi guru yang bijak yaitu dengan mengatur strategi ya pembelajaran supaya mereka tidak bosan atau tidak jenuh dengan materi yang saya berikan dengan menampilkan media-media yang menarik. Oke, jadi Ibu akan menjadi guru yang lebih baik dengan strategi-strategi yang beragam dengan model-model pembelajaran yang bisa menantang siswa di dalam belajar ya Bu. Baik, kita akan melakukan refleksi dulu ya Bu terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti seluruh rangkaian supervisi akademik ini, mulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi? Bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa senang ya Bu, karena banyak siswa yang lebih fokus ya terhadap materi yang saya berikan, dan siswa lebih antusias terhadap pelajaran yang saya berikan, dan lebih banyak lagi siswa yang lebih aktif daripada yang sebelumnya. Baik, jadi Ibu merasa senang berarti supervisi akademik ini tidak menjadi beban ya Bu untuk kita seperti yang sering kita takutkan selama ini. Baik, terus terkait dengan ini pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menarik mana pembelajaran yang kemarin pada saat tahap observasi dengan pembelajaran selama ini Ibu lakukan? Lebih menarik yang mana? Pembelajaran yang saat ini ya, karena yang kemarin itu saya lebih karena pembelajarannya lebih mantap ya yang kita lakukan dibanding dengan yang kemarin-kemarin itu saya banyak fokus kepada media-media yang saya sediakan saja. Oke, jadi saya juga memperhatikan kemarin ya Bu, pasti kita akan lebih karena persiapannya lebih matang ya pada saat kita akan diobservasi. Baik, terus terkait dengan pengembangan diri yang sudah Ibu terapkan pada tahap observasi kemarin, yaitu
tentang pedagogik ya Bu. Nah, bagaimana ketercapaian dari kompetensi tersebut di tahap observasi kemarin? Ya Bu, betul sekali ya. Terus terkait dengan kompetensi yang saya itu kemarin itu alhamdulillah ya sudah tercapai. Oke, jadi sudah tercapai dengan baik ya Bu. Kompetensinya yang ingin dikembangkan, saya juga melihat kemarin anak-anak menjadi fokus dalam pembelajaran sesuai dengan media-media yang Ibu sudah siapkan sebelumnya atau alat-alat peraganya. Dari semua kompetensi-kompetensi yang akan Ibu kembangkan, kira-kira yang mana kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lebih lanjut? Insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi pedagogik ya Bu, yang mana itu ada interaksi antara murid dan guru yang kebutuhan belajar mahasiswa yang harus saya perhatikan dan menerapkan pembelajaran berdiferensi konten, dan selanjutnya tentang pembelajaran berdiferensi berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Ya, baik. Jadi kemarin Ibu sudah menerapkan berdiferensiasi konten, produk dengan proses. Nah, yang akan Ibu kembangkan lebih lanjut adalah tentang pemetaan belajar murid ya Bu, terkait dengan profil belajarnya, terkait minatnya dengan jadi secara sempurna. Nah, terus apa yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan diri ini? Saya akan mencari referensi ya yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya akan ajarkan, mencari membaca artikel, menonton YouTube, dan melalui juga kegiatan ya dengan melalui kegiatan kajian dengan teman sejawat kita komunikasi yang bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang dibenarkan. Baik, luar biasa sekali Bu. Jadi sudah ada rencana ke depannya untuk ke arah yang lebih baik. Dari berbagai rencana-rencana ini, rencana mana yang akan Ibu realisasikan secepatnya? Insya Allah saya akan mengikuti diklat atau pelatihan yang ada dalam mengajar ya Bu. Baik, kira-kira Ibu kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Insya Allah itu secepatnya jika tidak ada halangan, saya akan mulai mengikuti pelatihan mandiri. Baik, terus dukungan yang Ibu butuhkan, apa yang Ibu butuhkan untuk kegiatan Adiklat mandiri? Dukungannya ada dukungan dari lingkungan ya, bukan sejawat, kelas sekolah, serta juga dengan jaringan internet, laptop, dan HP. Baik, luar biasa sekali Bu, seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini yaitu supervisi akademik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, bermanfaat buat Ibu juga, terutama untuk peserta didik kita ya, supaya kita juga bisa mengembangkan diri menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya umpan balik dari Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Sentari. Baik, terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Asmi sebagai calon guru penggerak dan Ibu yang telah diobservasi ya. Jadi sekira wawancaranya pasca observasinya sangat bagus, sudah menunjukkan prinsip coaching ketiga-tiganya, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, semuanya sudah dilaksanakan dengan baik ya. Jadi saya kira itu saja refleksi saya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, dan memang beginilah prinsip supervisi yang sebenarnya dengan menggunakan prinsip coaching ya, dengan prinsip coaching bagaimana menggali potensi-potensi yang ada pada guru yang sudah diobservasi sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih Pak. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.